Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Satalala51. Di sini saya akan berbagi tentang tutorial penggunaan CBT e-learning. Ketika saat login, sering kita terjadi kesalahan untuk melakukan login di CBT e-learning. Mulai dari cara login, sebelum kita melakukan login di CBT e-learning, pastikan HP dalam keadaan fresh, jaringan dalam keadaan stabil. Ketika sudah oke semua, langkah pertama kita buka di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi penjelajah. Bisa kita menggunakan Opera Mini, bisa kita menggunakan UC Browser, bisa kita menggunakan Google Chrome. Di sini saya akan membuka CBT e-learning dengan menggunakan Google Chrome. Kita langsung saja membuka Google Chrome, kemudian masukkan alamat e-learning. Di sini untuk alamat e-learningnya yaitu e-learning.maswengapu.com/28094. Setelah kita melakukan login, kita ketik alamatnya login, maka di sini akan tertera dua menu, yaitu menu pertama login e-learning dan menu yang kedua yang berwarna merah yaitu login ujian CBT e-learning. Nah, ketika kita untuk melakukan login ujian CBT, kita harus memilih login ujian CBT. Nah, di sini ada masukkan NISN atau yang dikenal dengan username. Kemudian di kolom kedua yaitu masukkan password, dan di kolom yang ketiga yaitu masukkan kode ujian atau nomor token. Nanti setiap ujian, panitia ujian akan melakukan atau akan mengirim rilis token ujian atau bisa diakses melalui kelas online-nya masing-masing, tergantung dari ketentuan panitia ujian. Pada saat melakukan ujian CBT, perhatikan di menu tab, pastikan tabnya tidak boleh lebih dari 1. Menu tab itu berada di kolom paling atas. Jika menu tabnya semakin banyak, maka secara otomatis susah untuk kita melakukan akses pada login ujian CBT. Jadi untuk tabnya cukup 1. Terus yang kedua, langkah-langkahnya pada saat melakukan login CBT tidak diperbolehkan membuka menu atau aplikasi lain selama berlangsung ujian CBT, sehingga tidak mengganggu jalannya ujian CBT. Apabila peserta ataupun siswa-siswi mencoba membuka aplikasi lain atau mencoba membuka alamat lain, maka secara otomatis peserta ujian dianggap dis atau keluar dari ujian CBT. Data siswa tersebut tidak akan terbaca di sistem CBT. Setelah alamatnya sudah disiapkan, silahkan kita masukkan nomor username. Untuk username-nya di sini saya ngambil salah satu contoh, misalnya username 001 894. Kemudian setelah selesai masukkan username, itu kita masukkan password atau token. Ingat untuk kita masukkan password. Password sini bukan password token, tetapi password dari peserta ujian. Password itu diambil dari akun siswa, dimana selalu untuk passwordnya ataupun token ujian selalu menggunakan huruf kapital.
Setelah selesai masukkan passwordnya, kemudian yang berikut kita masukkan kode ujian atau yang dikenal dengan token ujian. Di sini saya ngambil salah satu contoh untuk ujian matematik di kelas 10 IPA. Nah, ketika ketiga kolom tadi sudah terisi semua, langkah berikutnya yaitu kita melakukan login CBT. Ya, di sini proses loginnya gagal, yaitu akun Anda tidak ditemukan atau periksa kembali username ataupun password yang kita masuk. Jadi pada saat kita melakukan login, pastikan alamat yang kita masuk ataupun username tadi yang kita masuk pastikan sudah dalam keadaan lengkap. Ini ada kekurangan satu angka. Oke, kita lanjut login CBT. Ya, sekarang loginnya berhasil. Kita bisa lihat langsung menuju ke arah mana prosesnya. Ini masih menunggu karena ada sedikit terhambat karena jaringannya tidak terlalu kencang. Tidak boleh terburu-buru, kita harus tetap menunggu. Ya. Nah, ketika sudah selesai masuk, dia akan menuju ke halaman soal. Halaman soal, kalau bisa kita langsung membuka soalnya, tetapi akan menuju ke halaman di mana kapan dan waktu soal itu akan dimulai ujian. Di sini pada soal tertera tanggal 14 Desember 2020. Jadi pada tanggal 14 Desember nanti soal tersebut baru bisa diakses. Demikian untuk login CBT. Kemudian yang berikut, ketika kita sudah masuk, ingin kembali ataupun ingin keluar, bisa kita langsung klik kembali ke dalam kelas untuk keluar. Nah, di sini kita masuk langsung menuju di kelas online-nya kita. Kita log out saja. Log out. Oke. Nah, kita akan menuju kembali ke halaman awal. Yang kedua, bagaimana caranya kalau pada saat kita menyelesaikan soal, ada soal-soal tertentu yang tampilannya terpotong. Nah, ketika menemukan soal-soal yang tampilannya terpotong, kita menggunakan sistem dengan situs desktop, maka layar tampilnya akan seperti
tampilan PC atau tampilan laptop. Jangan takut kalau misalnya terlihat hurufnya kecil. Di sini kita bisa melakukan zoom atau membesarkan layar pada HP Android. Silahkan kita masukkan passwordnya dan token serta username-nya. Sebelum kita masuk, kita jangan lupa selalu pada saat kita mengikuti ujian selalu menggunakan sistem login ujian CBT. Kembali kita masuk, username sama passwordnya. Setelah kita masuk, yang berikut kita masukkan kode ujian ataupun token. Kita masukkan kode ujian atau token. Setelah itu masih seperti biasa, login CBT dan berhasil. Ini layarnya bisa kita kecilkan dan juga bisa kita besarkan layar. Jangan takut jika menemukan hurufnya kecil ataupun tampilan gambar pada soal kecil. Jangan kita takut dan jangan kita panik. Bisa kita menggunakan sistem zoom dengan mengetuk 2 jari pada layar HP untuk memperbesar ataupun memperkecil layar soal. Kita masih menunggu. Diingatkan pada saat melakukan login ujian CBT, ya kita harus pastikan alamat website e-learningnya kita sesuai, kemudian username-nya sesuai, passwordnya sesuai dan selalu menggunakan huruf kapital, kemudian tokennya juga sesuai dengan mapel ujian yang akan kita ujikan. Terus tidak boleh membuka tab lain dan tidak boleh membuka alamat website lain selain alamat e-learning yang akan kita ujikan. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.